memposisikan pasien stroke gitu ya. Nah, ketika memposisikan pasien stroke, misal data yang lama itu kan hanya 0 derajat, ya artinya dalam kondisi Fowler gitu, telentang. Nah, apakah ada data terbaru misalnya semi Fowler atau diganti dengan 30 derajat? Nah, ini kan perlu pembacaan yang panjang. Inilah yang disebut dengan critical thinking. Kita mikir lebih keras, lebih detail tentang apa yang akan kita kerjakan pada pasien, sehingga ketika kita bicara dengan keluarga maupun dengan profesional yang lain, kita bisa bertanggung jawab. Itu tujuan yang pertama, ya. Yang kedua, saya ingin mahasiswa itu memiliki karya nyata dan abadi. Kenapa saya bilang karya nyata dan abadi? Karena hasil karya tulis ilmiah yang dibuat oleh D3 Keperawatan selama ini, itu 10 tahun yang akan datang itu akan dibakar, dikilo, ya. Termasuk skripsi yang tebel-tebel anak-anak S1 selama 10 tahun mungkin bertahan di kampus, di perpustakaan. Tetapi setelah 10 tahun itu akan dibakar atau dikilo. Kenapa? Karena memang teori arsipasi itu hanya bertahan 10 tahun. Lebih dari 10 tahun itu harus dibuang arsip-arsip itu. Ya, jadi tidak ada dokumen yang abadi dalam bentuk skripsi maupun karya tulis ilmiah. Ya, nah oleh karena itu, bagaimana agar skripsi itu abadi atau KTI itu abadi, itu harus dibuat di dalam artikel ilmiah yang dipublikasikan. Sehingga ketika kita sudah meninggal pun, data ini masih bisa dibaca di dalam jurnal, dalam internet, ya. Jadi tidak hilang, tidak akan hilang sampai kapanpun selama ya datanya tersimpan dengan baik di Google Scholar atau dipublis, ya, dipublikasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya ingin mahasiswa itu punya track record, ya. Track record artinya setiap mahasiswa nanti punya ID Google Scholar, sehingga nama teman-teman itu nampak di Google, ya. Ketika ada pencarian misalnya nama Ade Koswara dicari misalnya dalam Google, yang nampak hanya foto Facebook, itu kan tidak menarik gitu ya. Tetapi kalau yang nampak misalnya hasil riset, ya, hasil penelitian, kalau S1 hasil skripsi, kalau D3 hasil KTI, itu akan dibaca orang. Kenapa? Karena itu adalah data saintifik, data ilmiah, data yang bisa dipertanggungjawabkan karena berdasarkan hasil penelitian atau hasil pengabdian dan masyarakat. Dan ini akan dijadikan rujukan oleh orang lain. Selama ini kalau kita bikin makalah, di ujung makalah itu selalu ada daftar pustaka, ya. Atau misalnya dibuat deskripsi di ujungnya ada daftar pustaka. Nah, bagaimana caranya? Selama ini kan kita mensitasi punya orang lain. Bagaimana caranya agar di masa yang akan datang orang lain yang mensitasi kita? Ya, orang lain yang akan mengambil pernyataan-pernyataan atau pendapat kita dari artikel yang kita buat, ya, sehingga nama kita abadi. Ini yang disebut dengan amal jariah dalam bentuk ilmu, ya. Kita ngobrol apapun dicatat di Google dalam bentuk artikel ilmiah, ya, kemudian disitasi orang, dibaca orang. Ini pasti jadi pahala kebaikan buat kita, ya, selama yang kita buat memang hasil dari betul-betul pengamatan dan pemikiran kita, ya. Selanjutnya yang terakhir, ini yang paling penting, ya, terutama untuk anak S1 keperawatan, karena saya sih harapnya nanti nggak hanya melanjutkan sampai NES udah selesai, lanjut sampai S2, lanjut sampai S3, gitu ya. Belajarlah dari senior-senior Anda di Casper, ya. Casper 1 Pak Endrian, dia lulusan dari UMY sampai S2. Kemudian ada Casper 2 Pak Irfan juga S2. Kemudian saya Casper 3, saya sedang melanjutkan di Cina. Kemudian ada Casper, terus ke bawah itu semua ada yang S2, S2. Dan ternyata cara mudah dapat beasiswa, kita mikirnya jangan pakai duit kita, ya. Kalau kuliah itu pakai duit kita itu berat. Pikiran kita itu bagaimana caranya supaya ada yang mau biayai kita saat kita kuliah, ya. Dan salah satu antaranya harus dapat beasiswa, dan cara mudah dapat beasiswa itu adalah punya track record yang baik atau portofolio. Pada saat saya mendaftar S3, karena saya baru ngerti tentang artikel itu pada saat saya S2, S1 saya nggak ngerti karena nggak ada yang ngajarin. Saya baru ngerti itu pada saat saya S2. Lulus S2 ada syarat harus publikasi. Saya mikir, apa itu publikasi? Artikel harus seperti apa? Itu direvisinya panjang kali lebar. Tapi karena saya dulu merasa saya dendam nih gitu ya. Saya baru tahunya pada saat saya S2, saya harus tularkan ke mahasiswa-mahasiswa, ya, sehingga mahasiswa-mahasiswa di Stikes Muhammadiyah Ciamis itu, ya,
mau D3, mau S1 di keperawatan, itu harus mengerti dari sekarang bagaimana cara menulis artikel ilmiah dalam yang dipublikasikan tentu saja ya. Dan pada saat saya daftar S3, saya tidak terlalu banyak diwawancara. Kenapa? Ketika saya, apa yang sudah kamu kerjakan, karya apa yang sudah dikerjakan, dan apa yang akan dibuat, saya tinggal tunjukin ini Google Scholar saya. Di Google Scholar saya nanti muncul semua hasil penelitian saya. Ya. Nah, sehingga saya ingin nanti mahasiswa-mahasiswa itu juga mendapatkan kemudahan yang sama dengan wasilah banyak artikel yang dipublikasikan. Ini misalnya ya Heri Arianto. Saya mencontohkan beliau supaya jadi motivasi. Ya, Heri Arianto ini sebetulnya saya pada saat saya ngajar di S1 ada beberapa anak-anak yang bergabung dalam tim riset saya saat itu. Ada 6 orang. Ada di antaranya ada Heri, Vidya dan sebagainya yang saat ini sedang menjalankan profesi nurse. Kalau teman-teman cari di Google itu yang muncul itu sudah hasil-hasil risetnya. Banyak sekali, bahkan karena semakin hari semakin terasah dengan baik, semakin hari semakin meningkat kemampuan menulisnya, maka kemudian saya tidak segan untuk mengajaknya dalam publikasi-publikasi jurnal nasional, bahkan sampai ke level internasional. Dan setahu saya ini Sesetikes Muhammadiyah Ciamis, bahkan saya berani ngadu gitu ya dengan Unigal, dengan manapun lah, mahasiswa yang punya ID Scopus itu ya Heri, itu nggak ada yang lain. Ya, walaupun ada teman Heri yang dinas juga, Acep itu sudah punya ID Scopus. Kenapa saya ajak dan saya tidak segan mengajaknya? Karena satu rajin dalam menulis, yang kedua tahan banting. Ya, menulis artikel itu dikoreksi berulang-ulang oleh reviewer. Ya, jadi ketika kamu kirim artikel kamu itu nanti diisi jurnal, ya. Jadi kamu kirim artikel ke jurnal, jurnal itu kayak majalah, tapi majalah itu isinya adalah artikel-artikel penelitian. Nah, ketika kamu kirim, itu kemungkinan di reviewnya panjang, apalagi itu sudah terakreditasi oleh Sinta dan sudah terakreditasi oleh Scopus. Kalau di tingkat internasional itu sangat lama sekali, ya. Ya anggap saja sekarang Sinta, Scopus itu apa belum ngerti, nanti suatu saat kamu akan mengerti kok, ya setelah menjalaninya. Nah, kemudian misalnya ini yang D3 keperawatan, Wina, ini menarik ya. Wina kemarin berhasil menjadi salah satu duta baca menjadi duta baca di Ciamis, bahkan mewakili Ciamis ke provinsi. Dan salah satu keunggulan yang dia punya adalah artikel. Dia punya karya di Google. Setiap orang bisa baca, juri bisa buka profil Wina. Ya. Nah, begitupun teman-teman semua punya kesempatan. Saya dan Pak Adi ya, dan nanti ada Pak Andan, teman saya di D3 Keperawatan, akan bantu semua mahasiswa yang mau belajar. Ya, saya akan berikan email institusinya, ya, karena email institusi itu sebetulnya kan beli normalnya gitu, karena ada websitenya dan lain sebagainya. Nah, insya Allah kami akan berikan secara gratis cuma-cuma, sehingga ketika emailnya itu tidak lagi @gmail.com, tapi saya akan berikan @inspira, ya, @inspira.or.id. Jadi ada nama lembaganya, itu lebih keren kan? Kalau ditanya nggak @gmail gitu. Apa alamat emailmu? Alamatnya misalnya deti@inspira.or.id. Itu lebih keren karena ada institusi. Memang kalau di kampus-kampus yang lain ada yang diberikan juga, ada. Tetapi di kampus kita belum ada kebijakan untuk memberikan ID ke teman-teman sekalian. Tetapi insya Allah kami akan bantu dengan menggunakan email institusi yang lain, ya. Walaupun di Google Scholar tetap nama kalian itu dari Setikes Muhammadiyah Ciamis. Yaitu harapan besarnya kenapa kemudian kita ingin mengajari mahasiswa untuk menulis, ya. Jangan kalah sama kampus lain. Kemarin ada acara Kongres Nasional dari Bina Putra Banjar saja, ya, Bina Putra Banjar. Itu mereka melakukan oral presentasi, artinya mempresentasikan hasil penelitian dalam bentuk artikel ilmiah. Itu dipresentasikan dalam sebuah kongres nasional. Itu Bina Putra Banjar, gitu ya, dari Banjar, tetangga kita. Nah, kita ingin coba mahasiswa-mahasiswa kita itu mulai melek membuat artikel, kemudian ikut andil dalam event-event nasional, bahkan sampai event internasional. Kalau dulu ketika saya mulai membimbing anak-anak D3 dan anak S1, dulu saya ajak keliling, saya ajak ke Solo, saya ajak ke Majapahit.
saya ajak ke beberapa daerah lah di Indonesia untuk melakukan presentasi itu. Ya, pada saat itu di tahun 2017, termasuk Harry, termasuk Vidya yang sekarang lagi NES, itu saya ajak keliling. Ya, nah saya harapkan ketika teman-teman sudah mulai terlatih menulis ini, teman-teman sudah mulai melek dengan cara menulis artikel, nanti nama teman-teman ada di Google, kemudian dipresentasikan dalam event-event nasional maupun event-event internasional, sehingga nanti banyak relasi gitu ya. Teman kamu orang mana? Orang Mesir, orang Spanyol, orang Brazil gitu, nggak hanya di Indonesia saja. Relasinya jadi jauh lebih banyak, jangkauannya jauh lebih banyak. Itu harapannya, impian besarnya. So, dengan cara menulis artikel ini nanti teman-teman akan terlatih bagaimana berpikir secara kritis, kemudian punya portofolio, sampai punya kemudahan, privilege lah bagi teman-teman yang punya kemampuan untuk mempublikasikan hasil pengabdian maupun penelitian. Nah, artikel itu ada dua jenis, teman-teman. Sekarang kita mulai masuk ke artikel. Kalau tadi saya bicara tentang kenapa sih kita mesti nulis, ya. Kalau sekarang kita mulai bicara tentang bagaimana cara nulis, ya. Artikel itu ada dua, teman-teman. Yang akan saya ajarkan malam hari ini adalah artikel pengabdian, ya. Karena kalau penelitian nanti belajarnya cukup lebih panjang. Tapi insya Allah saya akan ajari kalau teman-teman mau, ya. Nanti dengan Pak Adi berkonsentrasi dalam urusan riset, sehingga teman-teman punya portofolio yang bagus dari riset. Nah, karena kalau penelitian juga masih jauh, anak D3 nanti mulai pada saat dia menulis KTI, kalau anak-anak S1 nanti mulai skripsi, baru ada artikel ilmiah yang jadi. Tetapi untuk pengabdian masyarakat, ini bisa dilakukan dari sekarang karena saya dengar yang S1 sudah mulai melakukan pengabdian berupa edukasi, pendampingan, pemberdayaan, banyak hal yang dilakukan tentang berkaitan dengan HIV/AIDS. Ini akan menarik, apalagi kalau misalnya teman-teman artikelnya bagus, nanti saya akan sarankan Pak Adi untuk tidak dipublikasi di tempat yang bagus, di jurnal yang bagus, gitu, ya. Tetapi karena ya kita masih belajar lah, nanti kita akan berikan kemudahan-kemudahan, ya. Jadi ada dua jenis artikel, satu artikel penelitian, dua artikel hasil pengabdian kepada masyarakat, ya. Nah, kebetulan saya dan Pak Andan sudah mengembangkan 3 jurnal, ya. Ada jurnal Jenius, ada jurnal Indogenius. Ini dua-duanya penelitian, jurnal hasil penelitian. Dan yang Jenius itu bahasa Inggris, yang Indogenius itu yang bahasa Indonesia. Jadi Jenius versi bahasa Indonesia, ya. Nah, ini yang akan teman-teman submit itu adalah ke artikel kolaborasi, ke jurnal kolaborasi, ke majalah ilmiah kolaborasi, ya. Lupakan dulu Jenius dan Indogenius karena itu masih panjang waktu kita. Tapi yang sekarang itu saya akan berikan slot untuk anak-anak S1 itu bulan April sebanyak 5 artikel untuk dipublikasikan. Jadi nanti sudah punya nama di Google itu bulan April. Tapi khusus untuk 5 artikel yang bagus, ya. 5 artikel yang bagus. Nah, di mana disubmitnya? Di kolaborasi. Begitu. Nah, selanjutnya cara menulisnya gimana? Nanti teman-teman bisa download di template-nya, ya. Jadi nanti masuk ke kolaborasi, di search di Google, ya, kolaborasi Inspira Jurnal. Nanti akan ketemu jurnal kolaborasi, ya. Di ujung nanti saya akan kasih tahu. Nah, cara menulisnya di sana ada template. Nanti saya akan kirim template-nya via Pak Adi, ya, yang S1. Kalau yang D3, kalau yang untuk tingkat 2 sebetulnya udah pernah buat, ya. Cuman nanti kita koreksi apa kesalahan yang dilakukan, kekurangannya gitu, ya. Seperti ini adalah karya tingkat 1, ya. Gumelar, karya Gumelar dan kawan-kawan. Ini karya tingkat 1, ya. Pada saat kalian tingkat 1, ya toh. Nah, jadi ini ada bagian artikel, ya. Bagian artikel itu 1, ya, ada kepala artikel. Ini yang disebut dengan kepala artikel, ya. Kepala artikel itu terdiri apa? Ada judul, ya. Ini yang disebut dengan judul, ya. Ini judul. Pak, itu ada bahasa Inggrisnya, Pak. Jangan takut dengan bahasa Inggris. Sekarang ada Google Translate, translate aja, ya. Ini bahasa Indonesianya, ya. Ini bahasa Inggrisnya. Translate aja di Google Translate. Pak, kan tetap Google Translate bisa salah.
banyak ya, Google Translate banyak salahnya. Tapi daripada pusing bari tadi gawean, ya udah pakai Google Translate. Nanti juga akan diperbaiki oleh tim ya, secara bersama-sama dengan masukan dari para reviewer di jurnal. Kemudian ini ada nama penulis ya, nama penulis ya. Nah, yang di depan itu adalah harus ketua kelompok, ketua tim ya. Sehingga jadi ketua tim teh jangan harus beruntung kalian ya, harus rebutan. Saya mau jadi ketua tim, saya mau jadi ketua tim. Karena namanya akan ditempel di paling depan. Kalau udah jadi dosen, nama paling depan itu skornya jauh lebih banyak dibanding nama-nama berikutnya. Skornya berapa, Pak? Kalau skor 100 itu 80 milik penulis pertama. Sisanya adalah milik penulis berikutnya, 20 poin itu dibagi berapa jumlah penulis di belakangnya. Ya. Nah, tapi kalau kita masuk malah latihan aja, Pak, ini sekedar latihan. Ya, enggak apa-apa. Ya. Jadi ketua kelompok mesti ditulis di paling depan, ya. Ini ada angka 1 secara superscript ya. Nah, ini ada 1 superscript, ini juga 1 superscript, 1 superscript. Ini adalah ke sini merujuknya. 1 itu keterangannya adalah afiliasi, ya. Afiliasinya mana? Stikes Muhammadiyah Ciamis, ya. Kemudian ada koresponden. Kalau koresponden ini siapa yang nanti kalau ada orang yang bertanya, karena kamu udah publikasi, ya. Ketika ini diterima oleh jurnal, dipublikasikan oleh jurnal, orang akan baca tulisan ini di Google, bisa dicari. Nah, ketika orang mau tanya tentang artikelmu, tentang kegiatanmu, itu kemana nanyanya? Ya, ini ke penulis korespondensi, ya, atau koresponden autor, ya. Nah, koresponden autor ini kalau di sini Gumelar Jatirahayu, kebetulan penulis pertamanya ketua kelompok. Nanti kalau ada tanya yang ketua kelompok, Pak, boleh nggak beda dengan orang, misalnya ini kan penulis pertamanya Gumelar, apakah boleh pakai Hera atau Hani atau pakai sekretarisnya? Boleh. Nanti kedudukannya sama dengan first author, penulis pertama. Jadi si korespondensi ini punya privilege lah ya, punya skor yang cukup tinggi ya, sama dengan penulis pertama. Jadi ini boleh kasih nama sekretaris, alamat emailnya di sekretaris. Nanti akan kirim ke sana loh. Nanti kalau artikelnya bagus, banyak nanti yang bakal tanya. Ya, beberapa artikel yang saya terbitkan itu saya sudah mendapatkan 5 email, tapi hasil penelitian. Dan yang dia tanyakan adalah kuesioner rata-rata. Ya, nanya, Mas, itu kuesionernya apa ya? Boleh dikirim nggak? Boleh minta nggak? Oh, boleh, ya, asal disitasi. Ada keuntungan buat kita, nama kita akan disitasi, ya, dijadikan rujukan oleh orang yang nanya tadi, ya. Nah, jadi tetapi ketika di Google Scholar itu nggak ada bedanya antara penulis 1, 2, 3, nggak ada, ya. Itu akan berbeda kalau nanti udah jadi dosen atau peneliti beneran, ya. Tapi kalau jadi mahasiswa memang nama keberapapun alhamdulillah yang penting muncul di Google karena profilnya nanti akan kelihatan di Google. Ya. Tuh, kemudian ada alamat. Alamat ini adalah alamat si korespondensi, ya. Tadi kalau mau dikasih ke sekretaris ya ke sekretaris. Oke. Selanjutnya, jadi ini adalah kepala ya, kepala artikel. Nanti template-nya sudah ada. Di template itu kamu tinggal ngeklik aja, ganti aja ini karena sudah ada tulisan-tulisannya, tinggal ganti gitu ya. Jadi nggak usah bikin, aduh dari awal ngetik, nggak, udah kalau udah ada template-nya kamu tinggal plek ketik plek ya, tinggal ganti aja. Misalnya judul itu sudah ada judulnya si template, tinggal ganti sama judul kamu. Gitu ya. Nah, kecuali kalau bagian yang ini ya, bagian ini ya tidak perlu kamu edit apa-apa ya, nggak perlu. Itu template, itu urusan itu ya, volume nomor sama PP itu halaman, itu nanti yang ngurus adalah tim jurnal, bukan penulis artikel. Ya. Nah, selanjutnya setelah di kepala artikel ada abstrak. Abstraknya dalam bahasa Inggris, ya. Jangan takut, ada Google Translate, translate aja. Tapi ini dikerjakan di akhir ya, jangan dikerjakan di awal. Karena introduction misalnya itu ngambil dari ya kan introduction 2 kalimat,
Ya, latar belakang itu ngambil 2 kalimat. Di mana ngambilnya? Nanti di bawah saya jelasin ada bagian introduction atau pendahuluan. Ngambil aja 2 kalimat ya yang menceritakan tentang pentingnya pengabdian masyarakat ini gitu ya. Objektif ini tujuan. Tujuan dari pengabdian masyarakat yang kamu lakukan untuk apa? Apakah untuk meningkatkan pengetahuan? Apakah untuk meningkatkan perubahan sikap dan perilaku? Apakah untuk sekedar melakukan pendampingan supaya orang mau melakukan perubahan atau melakukan intervensi tertentu? Ya, itu objektif tujuannya apa? Disampaikan aja. Ya, tulisnya dalam bahasa Indonesia dulu, nanti translate ke bahasa Inggris. Kemudian metode. Nah, di metode abstrak ini mesti tergambar dengan jelas, ya. Tapi nanti si abstrak ini juga terbatas oleh jumlah kalimat, jumlah kata, sorry. Kalau tidak salah 250 sampai 300 kata, ya. Jadi tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Metodenya apa? Misalnya, satu, ya. Kamu melakukan kegiatan apa? Jelasin. Siapa yang melakukan? Kapan? Di mana? Bagaimana cara melakukan? Apa yang diukur? Pak, mesti ada yang diukur. Sebaiknya ada yang diukur. Misalnya kalau tadi tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan, berarti sebelum melakukan penyuluhan mesti diukur pengetahuannya. Nanti setelah penyuluhan diukur lagi pengetahuannya. Ada nggak perubahan sebelum dan setelah dilakukan penyuluhan? Misalnya adakah peningkatan atau malah sama sekali tidak ada perubahan atau malah jadi menurun? Berarti ada yang salah kalau penyuluhan tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan, tapi justru malah nurun pengetahuannya, itu keliru. Ya, itu metode. Kemudian instrumennya harus digunakan apa? Ya, apakah kamu bikin sendiri alat ukurnya? Apa saya menggunakan lembar observasi? Bisa, boleh kok. Apapun. Jadi sebetulnya enaknya di pengabdian masyarakat ini, kamu bisa nulis semau kamu. Ya, beda kalau penelitian ada syaratnya. Misalnya instrumen, kuesionernya mesti sudah uji validitas, uji realitas, itu ribet lah. Tapi kalau di sini kamu bikin kuesioner sendiri pun atau sekedar lembar observasi, gawean we, ya. Lakukan saja gitu. Pakai aja. Nggak usah dilakukan uji validitas, uji reliabilitas. Tapi kalau ada lebih bagus, ya. Nah, itu di metode, ya. Ini ada kekurangannya sebetulnya di metode di sini ya. Kalau kita lihat ini si penulis yang ini Gumelar ya. Ini ada kekurangannya pada saat menulis metode ini tidak terlalu banyak yang dijelaskan. Ya. Ini tapi ya nggak apa-apa. Saya apresiasi kamu nulis juga. Saya akan apresiasi ya. Kemudian di result ya, kamu harus jelasin juga ya, ini dia. Apa hasilnya? Ya. Nah, conclusion misalnya hasilnya adalah terjadi peningkatan pengetahuan sebelum dan setelah dilakukan penyuluhan. Ya, kalau tujuannya peningkatan pengetahuan, tapi kan tidak sekedar itu. Ada yang kemarin saya baca ada yang pendampingan, social support dan lain sebagainya. Nah, enaknya juga ya, kalau di penelitian itu ada syarat responden. Respondennya berapa orang? Ya, ada syarat. Tapi kalau di pengabdian ini satu orang pun bisa kamu laporkan. Ini seperti laporan kegiatan sebetulnya. Jadi bisa dibuat artikel satu orang pun. Ya, selama dia menerima manfaat yang kita lakukan, misalnya ASKEP ya. Ini enaknya kita ya. ASKEP itu bisa jadi artikel ya. Bisa jadi artikel. Ya, artikel pendampingan. Nanti kamu lihat aja di artikel di jurnal kolaborasi itu banyak yang kemarin dari ACEP itu ada artikel dari ASKEP ya. Kalau anak-anak di 3 itu sudah banyak yang bikin artikel ini ya. Jadi udah biasa. Kemudian yang terakhir mesti ada keyword ya. Keyword ya, keyword itu ambil sajalah dari judul 3 keyword apa yang bisa dijadikan keyword ya. Kata kunci bebas ya. Kata kuncinya di mana Pak? Ya, kata kunci itu satu kata atau dua kata ya. Satu kata atau dua kata dan harus disusun berdasarkan abjad seperti ini. Knowledge, observation, public truth berarti K, O, P, S ya, sudah abjad. Ini yang benar nulis artikel. Saya nulis keyword. Oke. Ini abstrak dan keyword, tapi ini di akhir dikerjakan.
Nah, ini pendahuluan. Ya, pendahuluan ini adalah menceritakan tentang masalah. Masalahnya apa di masyarakat yang muncul? Ya, misalnya masalahnya stroke. Oh, ternyata stroke adalah penyakit, ini adalah masalah ya yang mengakibatkan ini. Ini kan sebagai dibuktikan sebagai dan seterusnya, ini masalah. Terus ada datanya. Ya, datanya memang urut di dunia, di Indonesia, di provinsi, di daerah kita. Ya, itu MD, masalah data. MDA, ya. Itu analisa dari data, ya. Ini kalau misalnya dibiarkan, tidak ada penanganan, tidak ada prevensi, kan fungsi kita sebagai perawat ada 4 yaitu prevention, promotion, prevention, rehabilitation, curation, ya, kuratif, sorry. Promosi, pencegahan, kemudian pengobatan dan kuratif, rehabilitatif, ya, rehabilitatif. Nah, ini kalau misalnya tidak dilakukan itu, apakah prevalensinya penyakitnya jadi lebih banyak, atau misalnya tidak dilakukan penyuluhan tentang bagaimana cara memandikan pasien di keluarga, nanti malah masalah muncul diagnosa baru, misalnya gangguan perawatan diri, ya, atau misalnya karena tidak dilakukan latihan ROM, range of motion, sehingga pasien yang patah tulang di rumah tidak terawat, akhirnya dia mengalami imobilitas, kekakuan, nggak bisa jalan, karena itu bisa dilatih. Atau kalau di HIV/AIDS misalnya, kalau tidak ada pendampingan, dia jadi malas minum obat, atau misalnya karena kalau tidak ada social support, ya, ini bisa mengakibatkan kualitas hidup yang buruk. Nah, itu semua bisa dipakai jadi analisa, ya. Jadi apa akibat dari itu, ya? Analisa dari data itu apa? Ya, orang nyebutnya juga akibat. MDAE, etiologi, ya, etiologi, dan dieksplorasi, ya. Dieksplorasi, kamu cerita panjang kali lebar, terserah mau ngomong apa. Kalau di pengabdian masyarakat, ya. Dan yang terakhir kesimpulan, ya, kesimpulan akhirnya kami melakukan penyuluhan atau kegiatan ini, kegiatan penyuluhan, kegiatan pendampingan, kegiatan pemberdayaan. Nah, itu kesimpulan. Jadi harus ada 5 unsur ini, dan harus ada minimal 5 paragraf. Dalam satu paragraf itu terdiri dari 3 kalimat sampai 7 kalimat. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Ya, kalau ada kalimat yang hanya 2 kalimat dalam satu paragraf, itu nggak boleh. Itu mesti diganti. Mesti disambungin. Kalau nggak nyambung dengan paragraf kedua, kamu harus bikin kalimat baru supaya panjang kalimatnya. Ingat, dalam penulisan artikel tidak boleh menggunakan bahasa sastra, mesti pakai bahasa baku. Apa bahasa sastra? Misalnya begini, penyakit stroke adalah sebuah penyakit yang dapat menyebabkan sebuah penyakit yang menjadi masalah besar sehingga terjadi hidup yang hampa, misalkan. Nah, itu nggak boleh, ya. Atau menimbulkan konflik yang di rumah tangga, seterusnya lah. Itu dramatisasi sastra, itu nggak boleh, ya. Jadi kalimatnya harus SPOK, itu pun kalimat-kalimat baku dalam bahasa Indonesia, ya. Dicek aja udah SPOK belum, ya. Subjek, predikat, objek, keterangan, atau KSPO boleh, keterangan subjek, predikat, objek. Jadi mesti dibaca ulang-ulang dalam satu kalimat ini, kalimatnya udah bener nggak, ya. Kalau ada kalimat yang nggak bener, aduh, sebaiknya kamu pikir ulang deh, karena itu bisa dibalikin lagi sama jurnal. Kalau dibalikin lagi nanti lama lagi untuk terbit, ya. Jadi kalau pengen segera terbit, namamu segera muncul di Google, ya sering-seringlah publikasi dalam jangka waktu yang cepat, ya. Jangan dilama-lamain, ya. Jadi minimal harus ada 5 paragraf, ya, atau 1000 kata. Itu di pendahuluan, 1000 kata, kemudian 5 paragraf, dan dalam satu paragraf mesti ada 3 sampai 7 kalimat. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Oke. Nah, kemudian mesti diperhatikan bahwa ada sitasi, ya, sorry. Ya, ada sitasi nih, misal di bawah, ya, teman-teman coba lihat di bawah. Nah, ada Laili, ada Ismawati. Ini mesti menggunakan Mendeley.
Jadi jurnal tidak akan menerima kalau itu ditulis secara manual, mesti pakai Mendeley. Anak-anak S1 kalau belum tahu cara menulis Mendeley nanti tanya ke Pak Adi, ya. Kalau sudah, alhamdulillah syukur. Ya, caranya ngambil dari Google, kemudian kamu kutip di Google, masukkan ke Mendeley. Nanti di sini kamu di Word kamu di install Mendeley-nya, mesti kemudian di insert citation. Tidak boleh ditulis manual. Ya, itu hukumnya haram dalam penulisan artikel menulis manual citasi. Mesti pakai Mendeley, ya. Atau EndNote, kalau kalian punya EndNote, pakai EndNote juga nggak apa-apa. Ya, tapi tidak boleh ditulis secara manual. Oke. Nah, kemudian ada tujuan tadi kan ya, tujuannya mau apa? Yang kamu kerjakan ini tujuannya apa sih? Mesti dipikirin. Kan kalau dalam penyuluhan pasti ada dibuat SAP dong ya. Satuan acara penyuluhan. Kalau penyuluhan beda, kalau pemberdayaan, pendampingan, dukungan itu nggak ada SAP kayaknya ya. Jadi SAP itu judulnya juga satuan acara penyuluhan ya. Itu untuk kalau kamu kegiatannya edukasi, penyuluhan dibuat SAP-nya kan. Tapi kalau misalnya pendampingan, misalnya apa gitu, nah itu nggak perlu. Ya, metode tadi sudah jelasin, mesti diceritain, dilakukan oleh siapa. Ini kan enak ya, kegiatan penyuluhan dilakukan dengan melakukan kolaborasi antara peneliti. Nah ini keliru ya. Ini kan saya cerita ini adalah pengabdian masyarakat, bukan peneliti. Ceritakan saja antara mahasiswa dari D3 keperawatan atau S1 keperawatan dan apa kalau ke orang pribadi berarti nanti ke orang dan keluarga penderita HIV misalnya. Tapi kalau komunitas dan PKK dan kader posyandu di mana dan gitu ya. Nah, kemudian kegiatannya apa saja? Oh, kegiatannya dari mulai perencanaan, implementasi, evaluasi. Ya ini banyak macamnya. Kamu boleh cerita apa saja sebetulnya kegiatannya. Ceritakan aja kegiatannya itu apa saja. Ya. Nah, gitu. Kemudian diceritakan selain itu juga mesti diceritakan di metode itu susunan acara kalau perlu, kalau instrumen juga kalau ada yang diukur, ada yang diobservasi, mesti ditulis itu instrumennya atau si kuesionernya itu terdiri dari apa saja komponennya. Kalau lembar observasi, komponen observasinya apa saja yang diobservasi, ya. Mesti jelas itu instrumen dijelasin di metode di sini. Tadi kalau di atas di abstrak itu kan sedikit ya. Hanya misalnya menggunakan instrumen kuesioner PEDSCOL untuk menilai kualitas hidup. Tapi kalau di sini kamu mesti cerita. PEDSCOL itu instrumennya dari mana, siapa yang bikin, kemudian si PEDSCOL ini ya, PEDSCOL kuesioner ini komponennya apa saja? Kalau SF36 misalnya, itu juga sama mengukur kualitas hidup. SF36 itu ada komponen aktivitas diri, seksualitas, itu yang diukur 8 komponen. Mesti kamu cerita, itu si kuesioner itu ada berapa, ada apa saja. Ya, SF36 itu ada 36 pertanyaan, ya. Tetapi dari 36 pertanyaan itu terdiri dari 8 komponen yang ditanya. Ya, aktivitas, fisik, kemudian ansietas, kecemasan, seksualitas, nafsu makan dan seterusnya lah, itu ada di sana. Mesti kamu ceritain, ada di mana Pak itu? Cari di Google. Pak, boleh ketiplek ya. Ambil di Google, kamu kopas, boleh ya. Tapi nanti di akhir kamu kena turnitin. Caranya apa? Parafrase. Ya, itu nanti teknik parafrase beda lagi ya, nanti akan ceritakan. Nah, hasil dan pembahasan mesti diceritakan hasil penelitiannya apa. Hasil pengabdiannya apa? Ya, ini kebetulan Gumelar itu nyontek ya dari artikel sebelumnya. Ini yang dilakukan observasinya ini pembukaan. Ini yang diobservasi oleh Gumelar. Jalannya kegiatan. Nah, kamu boleh observasi apa saja. Di hasil dan pembahasan ceritakan apa saja. Ya, hasil dari penelitian itu. Nah, kemudian karena ini kurang lengkap. Mestinya ini diceritakan pembukaan dan introduksi ini apa maksudnya. Jadi jangan cuma munculin ini hasil angka-angka ini.
setiap poin-poin yang muncul di hasil itu mesti dibahas, itu apa maksudnya gitu ya. Kalau yang HIP misalnya ada atau misalnya pendampingan pada perilaku seksual menyimpang ya, misalnya itu. Nah, kamu mesti ceritain itu seksual menyimpang itu apa, kemudian bagaimana lah, pokoknya dibahas apapun lah. Pikirin apa yang mesti bahas di sana berdasarkan hasil pengabdian. Kenapa melakukan ini, melakukan itu, sampaikan hasil riset yang orang lain lakukan. Kamu tulis di sini boleh, tapi ingat parafrase ya. Jadi jangan copy paste langsung. Seperti apa parafrase Pak? Seperti begini. Budi mencuci piring, ganti piring dicuci Budi, itu parafrase ya. Jadi kalimatnya diubah-ubah tanpa mengubah maksud dari kalimat itu. Itu parafrase. Ini hasil dan pembahasan. Cara bikin tabelnya begini ya. Jadi tidak ada tabel kiri kanan. Oke, tabelnya hanya di atas dan di bawah. Ini kan judul saja di atas, dikasih lagi ini. Ini poin-poinnya nggak dikasih garis, hanya di garis akhir saja. Nah, kesimpulannya apa dari pengabdian kamu yang kamu lakukan? Apa? Ya, apakah PowerPoint saya maju nggak? Maju ya? Loh? Maju, Pak. Maju, Pak. Maju, Pak. Oke. Nah, di kesimpulan ini kamu cerita. Jadi kalau sudah ada hasil, misalnya ternyata setelah dilakukan penyuluhan atau setelah dilakukan terapi pada komunitas gay misalnya ya, ternyata ada perubahan sikap jadi lebih normal gitu ya. Pak, bisa diukur nggak sih normal dan nggak normalnya? Ada di internet, tinggal cari. Semua instrumen tinggal cari di internet sekarang itu banyak sekali. Ngukur orang tawakal aja bisa diukur ya. Dia tawakal nih, itu bisa diukur. Instrumennya di mana Pak? Cari di internet, di Google pasti ketemu. Tapi Pak belum ketemu, bikin sendiri. Boleh Pak? Boleh bikin. Apa ukuran tawakal? Ya. Jadi kesimpulannya adalah setelah ditemukan ternyata ada terjadi perubahan sikap, nah kamu sampaikan sarannya. Ini ternyata hasilnya begini, sarannya ke depan mesti begini. Di rumah sakit sebaiknya begini, di puskesmas sebaiknya begitu. Di masyarakat di lingkungan sebaiknya Pak RT, Pak RW, pemerintah desa melakukan ini, itu. Karena ternyata dengan intervensi ini, dengan penyuluhan ini terjadi perubahan sikap dan perilaku. Ya. Dan terakhir, nih harus ada ucapan terima kasih ya. Sampaikan ucapan terima kasih kepada siapa? Kepada masyarakat ya. Jangan ke Stikes Muhammadiyah Ciamis. Ini keliru ya. Tapi saya tidak cek ya, dan nggak apa-apa sih, sudah terbit juga. Ucapan terima kasih kepada siapa? Ya kepada orang yang atau lembaga yang memberikan izin kepada kamu. Ya. Kalau ke Stikes, ngapain, logikanya gini, kamu orang Stikes, ngapain kamu ucapan terima kasih ke orang Stikes gitu. Ya. Gitu. Dan daftar pustaka terakhir ini harus menggunakan apa style ya. Nanti di Mendeley dioprek supaya pakai apa style. Minimal ada 15 citasi referensi ya, minimal referensi, kemudian ini ada penomoran. Nah, di paling akhir di lampiran setelah daftar pustaka ada dokumentasi kegiatan. Ya, foto sedang penyuluhan, foto sedang terapi, foto sedang misalnya ngajarin ngaji, ya bisa kok Pak, bisa kan, mau kan ada penelitian katanya apa, Al-Quran itu bisa menurunkan kecemasan misalnya. Ya kamu terapi saja orang-orang yang hipertensi misalnya di rumah, dibacain surat Ar-Rahman sama kamu gitu ya. Ya tinggal diukur apa kecemasannya naik atau turun gitu. Jangan-jangan setelah dengar bacaan kita malah jadi naik. Gitu ya. Nah, itu di ujung. Nah, sekarang setelah udah jadi, nanti kamu bikin akun di kolaborasi. Ya, alamatnya tinggal cari Jurnal Inspira Kolaborasi. Ketik aja ya, silakan boleh dicatat ya. Jurnal Inspira Kolaborasi, searching di Google. Lalu kemudian daftar. Ini ada daftar di pojok kanan atas ya. Daftar, masukin data, nama depan, nama belakang, afiliasi itu kampus ya. Berarti Stikes Muhammadiyah Ciamis kita kan. Kemudian negaranya dari mana ya, dan seterusnya. Itu diisi.
Lalu kemudian saya itu login. Nah, kalau udah login, ya, oke, saya sharing. Kalau udah login, nanti akan muncul seperti ya. Nih, lihat ya, muncul nggak ya? Ini ada submission sistemnya muncul. Nah, nanti tinggal klik submission sudah atau naskah, penyerahan naskah ya, karena kita bahasa Indonesia, penyerahan naskah. Tinggal klik di pojok kiri ya. Setelah klik di pojok kiri, nanti muncul judulnya apa, abstraknya tinggal kopas, itunya tinggal begitu begitu. Udahlah, gampang kalau udah gitu. Nanti tinggal ikuti petunjuknya aja. Ya, begitu. Oke, teman-teman, saya rasa itu yang bisa disampaikan penjelasan mengenai cara membuat artikel di Jenius. Barangkali ada yang mau didiskusikan, silakan. Terima kasih. Pak Adi. Ya, silakan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, ya masih ada waktu kurang lebih 8 menitan lagi lah. Kalaupun nanti nambah karena banyak pertanyaan, kita akan toleransi. Silakan, ada yang mau ditanyakan terkait proses penulisan, karena nanti khusus untuk yang S1 template-nya akan saya kirimkan ulang ya, walaupun kemarin sudah dikirimkan, jadi nanti tinggal copy paste, tinggal mengikuti alur yang ada di template seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Karin, Ayunda Sekar, Intan biasanya bertanya Intan. Seri, gitu. Yuk, teman-teman yang lain. Tia Setiawan. Assalamualaikum Pak, mohon izin untuk bertanya. Semangat. Pak, terkait untuk penerbitan jurnal kan harus diterbitin di Inspira yang kolaborasi. Itu sama kita atau sama tim jurnal? Terus kalau misalkan diterbitin oleh si kolaborasinya, apakah kita harus bayar nggak Pak? Udah Pak, terima kasih. Oke, langsung ya, makasih. Jadi sebetulnya teman-teman tuh boleh di mana aja, nerbitin artikel tuh di mana aja. Makanya tadi kalau ada artikel bagus, nanti Pak Adi mungkin akan menyarankan ke jurnal yang terakreditasi Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada ranking 1 sampai 6 ya. Tapi kebetulan karena kita mahasiswa ini kan masih baru-baru ya, saya sarankan masukkan ke kolaborasi karena saya akan terima dalam kondisi apapun ya, supaya nanti teman-teman ada kebanggaan. Itu Pak Andan sudah ngirim ya alamat linknya di chat ya, teman-teman silakan nanti klik di chat, itu ada Pak Andan sudah ngirim. Nah, yang submit siapa? Yang submit saudara sekalian ya. Yang submit itu penulis. Jadi tidak ada tim jurnal akan melakukan tulisan. Nanti komunikasi itu lewat akun teman-teman di jurnal. Oke. Bayar Pak? Tidak. Kami insya Allah gratis ya. Gratis. Tadi niatnya kan untuk membantu. Terus terang kami untuk dosen-dosen yang di luar di sini ya, dari Istiqomah Ciamis, itu kami narik biaya 100.000 ya. Itu jurnal paling murah 100.000. Ya, link nah. Tapi kalau untuk teman-teman mahasiswa, karena tadi harapannya saya ingin teman-teman tuh punya nama di Google, ya mesti saya kasih gratis, gitu ya. Nah, tetapi sebelum dilakukan itu, memang teman-teman harus cek Turnitin. Ya, Yuda, ada Yuda di sini. Halo Yuda. Iya Pak, hadir Pak. Nah, oke. Untuk cek Turnitin, nanti teman-teman minta bantuan sama Yuda, ya. 1 kali cek, 3 kali cek itu 25.000 nanti ke Yuda. Itu ngecek Turnitin sudah pada tahu kan ya, tes kemiripan, apakah itu sudah betul-betul original. Maksimal kesamaannya 20% ya teman-teman. Jadi kalau lebih dari 20% teman-teman harus revisi lagi sampai hasilnya betul-betul hanya 20% ke bawah ya. Itu cek similarity-nya. Kalau udah 20% ke bawah itu biasanya kami tidak akan banyak pertimbangan, langsung dipublikasi. Karena ingin teman-teman tuh bisa publish gitu ya. Bisa
kayak tadi kan artikelnya Gumelar itu masih banyak kekurangan sebetulnya. Tetapi ayo belajarlah, kita sedang belajar. Yang penting terbit, kamu punya nama di Google. Saya cita-cita tuh teman-teman tuh nanti bisa mudah S2, S3 gitu loh dengan modal punya banyak artikel di Google. Itu harapannya ya. Begitu Lena, terima kasih. Pak, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Sultan. Dalam pembuatan karya ilmiah itu kan dibimbing ya Pak, mahasiswa. Nah, kalau bikin karya tulis ilmiah di luar konteks kesehatan, ilmu kesehatan, masih bisa dibimbing nggak Pak? Saya sih sebetulnya tidak bukan nggak mau lah ya. Begini sebetulnya teman-teman ya, mesti tahu ya, pembuatan artikel itu teman-teman kalau pakai jasa itu satu kali terbit itu bisa sampai jutaan lah kalau pakai jasa. Ya, saya tidak berani sih, apalagi saya bukan expert di tempat lain, saya nggak berani ngebimbing di area ini. Tapi kalau di kesehatan, insya Allah saya bantu, nggak harus bayar. Saya bantu. Tapi kalau untuk di kesehatan, di luar kesehatan belum siap Sultan ya, karena waktunya juga harus banyak. Itu Sultan. Oh, ya Pak. Ya Pak, siap Pak. Makasih Pak. Any question? Silakan teman-teman yang lain. Ada yang belum dimengerti? Untuk template dan website jurnal bisa dilihat di chat ya. Pak Andan sudah mengirim. Baik, kalau cukup mungkin kita akhiri saja. Tinggal action lakukan, nanti kamu banyak tanya kalau nggak ngerti, anak S1 tanya ke Pak Adi. Kalau D3 nggak ngerti, mikir sendiri ya. Karena sudah punya pengalaman banyak D3 ya. Kecuali kalau tingkat 1 nanti akan diajarin dulu, karena tingkat 1 ini pengalaman pertama. Ya. Kalau tingkat 2 udah biasa. Oke, terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Henry atas kesediaannya untuk memberikan materinya, ilmunya, terutama ini untuk anak-anak saya yang di S1, karena kalau yang D3 ini katanya sudah sering ya, kecuali yang tingkat 1. Kalau yang di S1 karena memang ini baru pengalaman pertama, bukan pengalaman pertama di kalian saja ya, yang di S1, yang tingkat 2, tapi pengalaman di jurusan, di prodi S1 ini baru kali ini kita dorong agar mahasiswa itu bisa melakukan penulisan artikel. Baru kali ini ya, baru kali ini kita dorong, saya mendorong kalian untuk senantiasa bisa menulis ya, dengan salah satu caranya kita kolaborasi dengan Pak Henry dan ada Pak Andan juga di sini selaku pemegang jurnal kolaborasi ya, pengabdian masyarakat. Nah, oke, itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kalau ada apa-apa yang D3 mungkin nanti silakan bertanya ke Pak Henry, yang S1 silakan komunikasi dengan saya pribadi. Oke, terima kasih. Ada tambahan lagi Pak Henry? Cukup. Cukup. Pak Andan, ada tambahan? Mana Pak Andan? Pak Andan, kemana Pak Andan? Pak Andan. Siaplah Pak Andan, mangga. Lanjut Pak. Boleh nuju bakar-bakar. Oke, saya rasa cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pas ya, 20.30, 1 jam dari tadi 19.30. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.